Tuhan nyatakan, Tuhan mau bahwa dia ada berkemah. Berkemah artinya tinggal diam, tempat kediaman Allah. Jadi Allah mau tinggal diam di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk apa Tuhan tinggal di tengah-tengah kehidupan kita, ada di antara kita, bahwa dia merindukan, benar-benar mau dinyatakan bahwa kita ini adalah umatnya dan dia adalah anak kita. Ada satu pengakuan timbal balik. Ya, ini yang Tuhan merindukan. Bukan hanya sekedar kita berkata Allah luar biasa, tapi kita tidak bisa dapatkan kekuasaan Allah. Kita berkata Engkaulah Tuhan Allahmu, padahal Tuhan belum tentu mengakui kita sebagai anak atau umatnya. Kenapa? Karena kita perhatikan dalam firman Tuhan berkata, Tuhan, kan aku menyembuhkan engkau demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan pernah berkata, aku tidak mengenalmu. Berarti kita hanya berkata kepada dia Tuhan, tapi dia tidak mengakui kita umatnya. Tapi ini yang Tuhan merindukan, bahwa jemaat GPD El-Shaddai akan diakui Tuhan menjadi umat Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita sudah mengakui dia Allah kita, bahwa Tuhan akan mengakui kita sebagai umatnya, makanya Tuhan mau melakukan perubahan. Tuhan mau menyatakan segala sesuatu yang baru. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya, air mata akan dihapus. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut sudah dihilangkan. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi perkabungan kesusahan. Terus? Atau ratap tangis. Iya, tidak ada ratap tangis. Kalau menangis bisa, tapi ratap tangis beda. Ratap tangis itu sama dengan orang-orang yang menangis dalam kesedihan. Sudah bahasa Batak merdok, pemalai kedona. Dia untuk tangis di Siabunion, Mekel di Siapatara. Jadi ratap tangisnya itu adalah kesedihan duka yang mendalam, yang sepertinya sulit untuk mendapatkan penghiburan. Terus? Atau duka cita. Ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, Tuhan mau membuat semuanya ini. Itu adalah perkara lama. Perkara lama. Amin. 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 Siap. Karena Tuhan rindukan ini. Ingat dalam beberapa tahun yang lewat Tuhan kirahkan kita untuk pengembangan sayap. Ya, pengembangan sayap. Kedua, tahun kemarin kita sudah diarahkan Tuhan supaya kita tidak takut dan tidak apa? Bimbang. Ketakutan, kebimbangan buang. Kita sudah lihat 1 tahun belajar bagaimana kita menghadapi kebimbangan dan ketakutan. Apa penyebabnya sudah hari ini. Kalau kita sudah taklukkan itu perkara lama. Hari ini, tahun ini 2022 kita akan jadikan tuayan, ya, tahun penuaian dalam kelimpahan. Amin. Kalau tahun penuaian dalam kelimpahan nggak bisa loh main-main. Harus ada pembaharuan. Kuingot na jolo, na tuloy, adorang lapanen. Sabi ko tayo sebulan naik panen. Sorry, ada pembaharuan dumbungan. Aka eme naliling si papisah, kaligan, inugapi, tatok, lumbung na balda. Ano ko yan sa ibang lumbunga, ano ko daw papay tatok, di bag doon, niletek ko at nabasa batak na, mga letek ko, makunay na, pati mga letek ko. Yan, batu-batu dahulu, ano ko kamar ko. Jadi papisah doon. Nah dia kuras kita eme lama, bahay, ano sana, ang rono de bideber, medyo masuk. Ada tetap pembaharuan. Menghir-hireng lubung yang mana tempat ini dan baga hidup-hidupi. Ya, hidup-hidupi. Jalan nama duka dan asal duka baga di bahan. Alana ruang non baru kembang dia harus. Makanya kalau dulu main padi itu bisa ada lumbungnya di goni bolang, dicucuk. Satu goni bolang harus bisa 110 kilo. Ya, jadi dicucuk goyang, dikampas mamuse, maka gue sampai 120 kilo. Sekarang garis sadai. Untuk sonari tangan gue masabi. Ya, nagko na jolo, nagpanen, dagwe marpemea, namar Tuhan pe dagwe marpemea. Jolo dibuat do, patu monana, ijo na poso di Tuhan. Kita ngomong lomong-lomong do, nakasih manuk, lomong-lomong do.
terulunnya lihat itu seperti itu. Tertentu juga baru panen non itu rekodo napiga goni seperti itu. Tak jolo boy dijual, ang godak mulai seperti itu. Itu tuhum na jolo. Dan boy dijual, ang godak jolo seperti itu dua. Dan jolo boy dijual, ang godak jolo seperti itu. Dan boy dijual, ang godak jolo saha eme tujar. Ikut jolo saha eme tujar. Tua di eme ikut satu tujar. Baru dijual ke sudah terserah. Ang sonari godak ma eme marbolokan. Masa canggih. Sonari wak tak ada pipanadi. Masih nama masuk minta beri mah ya dan tahun beli buat beri di jamuni di bukani itu namanya beri dari samping itu tahu opak kita ini nama rahai mamanya ini pakai masih ini bertinggal kira nama orang mai beres dan orang berdua ini jadi misalnya tujuan pada saya panen terrotok ke mobilan buang dia ada tujuan itu ketekan apa tujuan itu perubahan zaman mengakibatkan karena dulu kalau orang-orang tua dulu itu padi itu punya roh ada roh bukan rohnya itu disembah tapi karena dia itu ada roh itu seperti membawa berkat itu maka nggak boleh main-main. Dan pertama kali juga dulu saya ingat masih anak-anak kalau dulu nggak bisa panen padi pertama nggak boleh main banting ini harus ini ya, masak guni baru masak benar banting. Jadi aku banting ini batanis di luar tapi di mana baik kawinna atau gak sudah kotak kita tahun depan yang ditakutkan tahun depan jangan berhasil. Makanya kalau di sana dulu berapa epiga karung per ratena hitungan karungnya. Wah, soalnya tidak mutu. Tuluguni dosa saratena. Tuluguni, ya. Apa yang aku harus jadi untuk menunggu tidak mau sarate. Kalau tak guni moras dah, guni bolang tuh. Ya. Kenapa? Karena itu. Kalau sempat dimainkan padi, wah orang tua itu marah. Alias masalah yang ada. Makanya kita akan lihat perubahan itu. Kenapa? Ini saya ceritakan supaya menjadi suatu gambaran bagi kita. Orang yang mau mendapatkan berkat, orang yang mau dipakai Tuhan, orang yang mau melakukan sesuatu terobosan yang baru, harus siap melakukan perubahan. Amin. Amin. Karena Tuhan mengatakan, lihat, bukan dengar, lihat. Artinya, kalau dikatakan lihatlah, saksikanlah. Harus kita bisa saksikan. Bukan orang lain menyaksikan, tapi saksikan. Kita sendiri yang akan menyaksikan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Ya, Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Kenapa? Dia mau ada di tengah-tengah kita. Sekarang bagaimana supaya terjadi sesuatu baru? Izinkan Tuhan berkemah. Ini kunci pertama. Izinkan Tuhan berkemah di antara kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sekarang bagaimana kita izinkan dia ada di tengah-tengah kita berkemah? Berkemah artinya bertempat tinggal. Berkemah artinya bertempat tinggal. Makanya Tuhan berkata kepada Musa ketika di Gunung Sinai, "Hai Musa, aku mau tinggal dia di antara kamu. Buatlah kemah bagiku dengan ukuran yang sudah Tuhan percayakan. Desainnya semua dari Tuhan, arsiteknya Tuhan, hanya tukang dari manusia." Tujuannya apa? Supaya aku tinggal diam di antara kamu. Dalam Kejadian Keluaran pasal yang ke-25
ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan padamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, harus kamu buat. Ayat 8 ulang kembali. Ayat 8 perhatikan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Perhatikan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Tujuannya apa? Supaya aku akan diam di tengah. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Israel. Bahwa Tuhan mau rindu ada di tengah-tengah bangsa Israel, harus menyediakan tempat kudus. Sekarang dalam perjanjian baru, kalau kita membuat tema agama suci yang sesuai dengan pola tabernakel atau sesuai dengan pola yang Tuhan buat, Pak, nggak bisa kerjakan. Ya, pasti nggak bisa kita kerjakan sebagai manusia. Makanya gagal. Sehingga yang bisa mengerjakan itu adalah pribadi Yesus yang menggenapi semuanya. Jadi dalam tubuh pribadi genapi itu, maka kita tidak melakukan korban untuk korban persembahan darah lagi, tapi Yesus sudah menggenapi semuanya. Maka kembali diulang dalam Wahyu. Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab, dan ini adalah yang diterima oleh Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos untuk penyongsoman akhir zaman. Apa yang Tuhan katakan? Tadi sudah jelas dikatakan di dalam ayat yang ketiga, aku mau tinggal diam di antara mereka, supaya mereka benar-benar menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Makanya kita perlu kembali bandingkan di dalam ayat ini. Ya, Tuhan merindu Dia ada di antara kita. Sekarang bagaimana kita membuatnya agar Dia ada dalam hidup kita? Dalam kitab Keluaran tadi membuat kemah suci sesuai dengan pola Tuhan. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi Tuhan katakan bahwa Dia tidak mengizinkan atau menyuruh kita melakukan ini lagi. Namun Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia, tinggal diam di antara kita. Sekarang untuk mengizinkannya, membuat pola ini apa yang kita kerjakan, mengizinkan firman itu ada bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dalam Yohanes tadi ayat pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Harus firman itu menjadi manusia. Artinya firman yang kita terima, firman yang kita dengarkan hari-hari ini benar-benar harus menjadi praktek, menjadi tinggal diam di antara kita, dan hasilnya harus kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kalau ada firman dalam hidup kita, kalau ada firman di dalam kehidupan sidang jemaat GPD Alexander, bukan orang lain juga, kita juga akan melihat kemuliaan Allah. Karena dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yang yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Kemuliaan Allah ada loh. Bukan suatu kesombongan, bukan suatu kebanggaan secara pribadi. Saya mohon diampuni Tuhan kalau ada, tapi sedikit pun tidak ada menjadi suatu kebanggaan Tuhan bagi saya. Kemarin hari Rabu kami bertahun baru di Perawat, tetapi ada pertulangan sana, katakan tulang itu ada seorang ibu, saya tak kenal orangnya, padahal katanya dia sudah jemaat lama di Perawat, baru tukul ya, iya. Dikatakan Natal kemarin, Natal wilayah mereka sudah ditunggu-tunggunya saya. Datang dia, sudah lupa dijasa lagi. Wah, rupanya dia punya beban yang begitu berat. Ada beberapa anaknya ya termasuk sama bobunya sudah punya, artinya ekonomi sudah lumayan sedikit ya. Tetapi ada anak paling kecil, anak disebutnya anak bungsunya sudah kerja dulu di Jakarta, alami depresi.
depresi, dan juga kena narkoba. Ketika dia kerja, datang bosnya dipecat, akhirnya dia mau bunuh diri, lompat dari penginapan atau dari tempat yang tinggi lah. Rupanya depresi lah dia. Sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun dia diobati secara medis, masuk ke rumah sakit jiwa, nggak sembuh-sembuh. Sekarang masuk dia di tempat rehabilitas di Siantar. Saya tanya, di mana sekarang? Oh, di Siantar, Pak. Tempat rehabilitas Gideon. Oh, saya tahu tempat itu. Walaupun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu tempatnya. Ya, sudah 5 tahun. Katanya 1 juta per bulan. Tak bayangkan 1 juta per bulan kali 15 tahun. Sekolah 12 kali 15 berapa? Penyuluh hati manusia. Itulah hitungannya. Akhirnya keluarga semua sudah mulai jenuh. Bahkan sampai anak perempuan berkata, nggak boleh puasa namanya koma. Kalau tu sana dikiri ho tu anak mi, habis persipudi muda ke penusol, bama usaha lah guru soalnya ya orang koni. Ya, kalau seorang anak mengungkapkan seperti itu kepada seorang ibu, gimana kira-kira ibu enak? Ya, hancur. Apa yang hancur? Hatinya. Tapi tidak keluar dari tubuh kan, masih tetap di dalam. Puji Tuhan masih bisa dikorupsi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah lama menunggu. Dan tadi kemarin saat kami sana diceritakan pernah pulang Namioma, ceritai igi tadi mau tahu tapi nasiano saya peme mahal naik kun hangin namanya nyakot isi itu aku lili sama kau mungkin anak ada terdamang yang alih saya terus di tiga rumah sendiri tapi 3 rumah kita adik kuning dia ada rumah yang nakon. Akhirnya saya katakan udahlah teleponan ulanglah, masih ada waktu kalau kamu seperti itu. Ya akhirnya ditelepon sampai dia dikatakan inang bisa tuh kamu pergi ke sana utara sama bertiga minggu sampai persahi banyak sakit dia. Akhirnya saya katakan percaya ibu sudah dengar suaraku Tuhan akan menyembuhkan. Masih di si baju juga Pak ada boy kau apa ngabalu nang pola pertanyaan kita ngabalu poliku itu ngabalu semua orang tahu ceritakanlah semua kejadian tadi anak-anaknya hingga kami berdoa. Saya katakan Inang harus imani bahwa anak itu secepat mungkin akan dipulihkan. Pasti dengan iman, bukan dengan kekuatan saya tapi dengan iman kepada Kristus. Bahwa anak itu saya namanya Maradona Sitorus, Maradona Sitorus. Kita juga berdoa nanti dia direhabilitas Gideon Pematang Siantar. Tapi saya punya iman dia akan kembali pulang. Saya katakan saya punya iman anak itu si Maradona ini adalah warna Maradona singkat terjual mana marga gugup dengan nabur juhina. Iya, ini kepanjang Maradona kan marga dan gugup dengan nabur juh. Lucu deh, pasti baru itu mekel di mana. Pas orang tua ketika tunggu ya jumpa lagi yang saya pas lah ngambil deh. Asal jumpa PLN yang itu ada hitam baju penganno bahwa ngambil ngabiar makau sehat biarnya. Jadi si Maradona sehat deh. Ikut atau begitu beritanya ikut bui pada pulang. Kenapa? Saya merasa terharu. Terharu apa? Saya memang kenal ibu ini. Gak kenal sama sekali karena mungkin sudah lama gak pernah besar wayang. Tapi kok bisa dia percaya? Ada pendeta puasa dan tahu ikut pendeta saya lagi mana itu pasti dulu malam ini dan ingat tahu kebetulan ingat tadi bergabung sinaga dengan situ ada di gereja tahu ya. Jadi ketika diceritakan saya juga merasa terharu, hatiku Tuhan jangan permalukan amal. Kalau dia percaya atas doaku kehadiranku buat keluarganya akan dipulihkan, maka dia akan diberikan. Karena tugas daripada ibu ini seorang janda hanya kerja di ladang. Bahkan ketika diceritakan bagaimana anak perempuannya yang juga menggohelana namun juga oleh rumah berguna udah waktu kok ada kantor dan berjualan berguna kantor pedang ibu dua orang kalau di bawah sudah pindah anaknya ke orang sepatah. Kalau sudah seperti itu maka selalu saya katakan teringat buat seluruh sidang jemaat sekali lagi, janganlah sampai menyakiti hati sebagai ibu.
Saya baru tadi pagi terharu melihat suatu kesaksian di media ketika datang ibunya yang sudah tua memohon dengan rendah hati kepada anaknya, anakku, padahal anaknya itu hidupnya ekonominya lemah, minta tolonglah ibu, pinjamlah uangmu 100.000 untuk beli beras mama, gak ada beras beras, pinjam aku. Datanglah anak laki-lakinya berkata, iya mah, tunggu, tanya dulu permainmu, katanya. 100.000 kan baru sekali itu disuruh permainnya. Kita bakal permain, unang semuanya. Amin. Maka pergilah laki-laki tadi ke rumah, dilihatlah susu anaknya, bantuan susu anaknya ini dilihat di sana 50.000 satu bungkus. Dengan habisnya uang untuk beli susu ini dikatakan 2 bungkuslah satu hari satu malam. Dihitunglah berapa uang ini. Kalau saya hitung 2 tahun untuk dana anakku ini, habislah susu yang saya beli 100.000 per hari ya. Kalau sudah 2 tahun berapa itu? Kalau 1 tahun berapa hari sekolah? 300 hari 2 berapa? 700 2 tahun 7 juta sekian ya kan? 7 juta sekian. Dia terbayang dulu lagi ya sambil meneteskan air mata. 7 juta harus waktu untuk anakku beli susu. Padahal aku lebih dari 2 tahun disusui ibuku dengan ASI, air susu ibu yang murni tanpa ada virus di dalamnya dengan baik, gratis. Tapi salah sering kami rumah kau ikut berbentuk pindah bukan ada sisi bebana dan bebana itu pindah tanah akan ikut beri bebana 7 juta omong dan kita lihat unang pengijak dan tahan membeli ya dan tahan membeli harga nomor menginjak 100.000 dapat waras lebih juta dan bisa dia sebaiknya dirawat tua lihat susu 1-2 tahun dan saya hidup ya akhirnya dia kasih ibu ini menangis, anak yang juga saya menangis pada merangkul. Coba bayangkan bagaimana perjuangannya. Maka ada banyak berkata seorang ibu bisa merawat anak 9 atau 10 orang, tapi 10 orang anak tidak bisa merawat 1 orang ibu. Bahaya. Perubahan harus kita buat. Amin. 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 Walau orang kaya berkata, walau orang agama seberang berkatakan, akan bagi orang Kristen juga ada yang ini surga di bawah telapak kaki. Saya katakan tidak ada surga di bawah telapak kaki itu. Surga adalah miliknya Tuhan dan milik kita besar. Amin. Tetapi ingat, di dalam hukum yang kelima, hukum Taurat, dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada. Panjang umur di tangan kanan. Berarti orang tua adalah tangan kanan. Orang tua adalah tangan kanan Tuhan. Karena Alkitab Amsal berkata di tangan kanan Tuhan apa? Umur panjang, di tangan kiri berarti umur panjang disamakan tadi kepada hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umur. Berarti orang tua kita adalah tangan kanan Tuhan. Makanan unang sampai hita orang tua, unang sampai mamurai. Amin. Orang tua alana jojo tentang sisa dari tangan hacitna permulut hacit di tahun amar gelengin tanpa sadar. Oh Tuhan, Pak masih pusat mainnya mu. Kalau tulisannya kok pusat, ala tangan kan di debataro, impor di pusat ya. Ibu ko masuk ni geleng mu masih koran hacit mah air potong. Dan masih koran geleng kan lebih bagus hati-hati. Hati. Aku lihat ibu-ibu berarti apa bawa bodoh pe. Lawan habelen itu boleh buang ya pergi itu aku ibu-ibu walaupun tujuh tangis di serabunnya mekel siapa tahu. Makanya kita berdoa ini ketika firman itu ada kemuliaan Allah ada bagi kita. Saya ceritakan ini tadi
saya juga berdoa kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan, kenapa mereka ibu tadi Bung Tompul tadi, suaminya Marga Sitorus almarhum, ya, maka dikatakan inang, katanya sama anak perempuan, ketika uang banyak orang ini dulu termasuk ekonominya mapan. Waktu budak kepekku, lomo-lomo mencalon HP yang kok, ibat kau dah tersedia mengadani ho sekian 10 juta do sinamong alih habis dah sekian tak pula diudok alih sonari waktu selalu hadiah hadiah dok katok pegang boy media adong inna di tempat ne sawit bola di modo hasil sawit habis 2 batang do sawit alih helanaina terjual hidup mah hidup di dan mau lebih nanti untuk jalan habis sawit alih Urna bola di hodo sudah bola di hodo akhirnya sisi mapat helane ayah dah persides usia nau do anak mulu o masih tahu dah sian bulu mon sia nau do sisi pena helane tang lekelian itu si betul ke helana dan buju jadi ko apa habis biasa nak kebun cara aku semuanya kebun cara aku semuanya itu biasa nak kabawa dulu biasa anak ko digigit ka kalau na juga sa kabawa buru pinang na judas akan ujung-ujung sudah amin. Makanya kita akan lihat karena itu terjadi bagi kita 2020, maka seterusnya akan kita lihat kemuliaan Allah ada dalam nikah rumah tangga dan usaha kita. Haleluya. Haleluya. Ini harus ada dalam hidup kita. Perubahan itu karena Tuhan mau menjadikan segala sesuatu baru. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika kita izinkan Allah berkemah dalam hidup kita. Ketika kita izinkan firman itu menjadi damai dalam hidup kita, maka prakteknya harus kita bisa lihat ada kemuliaan Allah. Dalam firman Tuhan tadi jelas berkata di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita, dan kita akan melihat kemuliaan. Orang lain akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita ketika firman itu ada dalam setiap pribadi kita. Ketika kita memiliki firman itu, maka akan terjadi. Ayat 12 dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12.